lumba-lumbanya. Tapi sahabat-sahabat, sebelumnya perkenalkan saya Ojan yang akan membantu presentasi lumba-lumba ini kurang lebih selama 15 sampai dengan 20 menit ke depan. Tentunya saya tidak tampil sendiri, saya ditemani dua orang pemain. Berikut ketiga ekor lumba-lumbanya. Kita kenalan dulu. Yang pertama ada Kak Anya. Halo Kak Anya. Kak Anya membawa satu ekor lumba-lumba jantan dewasa. Usianya 20 tahun dan dia bernama Marcel. Terima kasih Marcel. Di sana ada Kak Dea. Halo Kak Dea. Kak Dea membawa dua ekor lumba-lumba jantan dewasa, sahabat-sahabat. Yang pertama menghampiri saya, usianya 17 tahun dan dia bernama Naruto. Terima kasih Toh. Satu ekor lagi 15 tahun. Tahu ya disuruh ya. Kita sambut saja. Ini dia Justin Bieber. Itu dia nama-nama dari kedua orang pemain beserta ketiga ekor lumba-lumbanya. Tapi sahabat-sahabat, sebelumnya di sini pun kami akan menjelaskan mengenai morfologi tubuh dari lumba-lumba ataupun bagian luar tubuh lumba-lumba beserta dengan fungsinya. Lumba-lumba yang ada di hadapan kita ini lumba-lumba dari jenis Mushrooms Adanthus ataupun Batrachomamus dolphin, yaitu lumba-lumba yang memiliki moncong menyerupai botol. Bagian tubuh yang pertama yang paling depan ini adalah moncong ataupun rostrum. Fungsinya sebagai alat pertahanan diri lumba-lumba di habitat aslinya. Dan tidak jauh dari moncong terdapat juga mata lumba-lumba. Namun apabila kita perhatikan, mata lumba-lumba ini dilengkapi dengan kelopak mata sehingga mereka bisa berkedip. Dan lubang pernafasan lumba-lumba terletak di kepalanya yang dinamakan dengan bronchol. Perlu diketahui juga, lumba-lumba ini bernapas menggunakan paru-paru, bukan dengan insang. Selain itu, sepasang sirip digunakan sebagai alat kemudi belok kiri, belok kanan, dan tentunya untuk berhenti yang dinamakan dengan pectoral flipper dari tubuh lumba-lumba. Satu sirip lagi di atas tubuh mereka digunakan sebagai alat keseimbangan di saat mereka berenang yang dinamakan dengan dorsal fin, dan tentunya di paling belakang mereka juga memiliki ekor. Itu dia mengenai morfologi tubuh dari lumba-lumba. Pikonya bisa sih. Sekarang langsung aja teman-teman, mana semangat tepuk tangannya. Terima kasih sahabat-sahabat. Dan di sini saya yakin sahabat-sahabat semuanya belum pernah mendengar suara lumba-lumba secara jelas. Maka dari itu kita hening sejenak. Kita akan dengarkan suara lumba-lumba. Ini dia suaranya. Bisa. Untuk suara lumba-lumba kembali kita berikan selamat tepuk tangannya. Tahu gitu bisa berbunyi gitu. Lumba-lumba ini mengeluarkan suara bukan dari mulut mereka, melainkan dari lubang pernafasan ataupun lubang yang terletak di kepalanya. Dan di sini juga masih banyak sekali di antara kita yang memanggil satwa ini dengan memanggilnya ikan lumba-lumba. Padahal lumba-lumba dan juga jenis ikan adalah satwa yang berbeda. Salah satu perbedaannya bisa kita lihat dari bentuk ekor mereka. Lumba-lumba ataupun mamalia air memiliki bentuk ekor yang mendatar, pergerakannya ke atas dan juga ke bawah. Berbeda halnya dengan jenis ikan yang memiliki bentuk ekor tegak lurus, pergerakannya ke kiri dan juga ke kanan. Itu dia salah satu perbedaan antara lumba-lumba dan juga jenis ikan. Jadi mulai sekarang jangan lagi memanggil satwa yang ada di hadapan kita ini dengan memanggilnya ikan lumba-lumba, tapi cukup panggil lumba-lumba saja ataupun dolphin dalam bahasa asingnya. Dan mereka juga memiliki kecepatan renang yang sangat cepat sekali. Seperti apa? Ini dia berapa? Putaran pertama, putaran kedua. Lumba-lumba kembali ke tempat semula. Lalu apa yang terjadi menyambut sahabat-sahabat semuanya? Itu dia sahabat-sahabat, di mana kecepatan lumba-lumba ini bisa mencapai 25 sampai dengan 30 km per jam. Lumba-lumba berkomunikasi tentunya dengan cara bersuara. Tapi selain dengan cara bersuara, mereka juga sangat senang sekali berinteraksi satu dengan yang lainnya. Salah satunya dengan cara seperti ini. Musiknya
menurut beberapa peneliti, kecerdasan lumba-lumba ini di atas satu tingkat kecerdasan simpanse ataupun orang hutan. Bermain matematika dasar. Nanti salah satu dari sahabat satwa yang tentunya ada di pentas lumba-lumba bisa berpartisipasi memberikan soal berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, bahkan hingga soal pembagian. Mereka akan berenang dan mengepakkan ekornya seperti ini. Satu kepakan ekor kita akan hitung satu nilai ataupun satu angka. Dan sekarang dari sekian banyaknya sahabat satwa yang ada di pentas lumba-lumba yang penasaran ingin memberikan soal buat Justin, Marcel ataupun Naruto, boleh angkat tangannya ada? Ayo yang mana? Oke, kakaknya yang kacamata di sini. Nah, iya, dari situ aja. Berapa soalnya kak? Maksimal jawabannya 10. 2 ditambah 4 langsung dicatat kakaknya. Spesial buat kakaknya. Mau pilih siapa? Dengan jawab ada Marcel, ada Justin atau Naruto? Naruto, oke, Naruto katanya nih. Kak Dea, Naruto-nya bisa jawab. Paling pinter kak. Wah, pasti bisa jawab. Ke sini. Perhatikan dulu, 2 ditambah 4. Siap? Langsung dijawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kembali kita berikan semangat tepuk tangan. Kebanyakan. Itu kenapa kak? Diketawain sahabat satwa. Udah cukup. Udah. Sahabat satwa, jawabannya betul atau salah? Salah. Sorakannya mana? Justin, Marcel udah pengen puas banget mereka ya. Udah cukup. Tuh, kak, kenapa Naruto-nya salah jawab soal? Gak belajar semalam. Alasan klasik gak belajar semalam. Kita tanya aja langsung. Toh, belajar ke sebelum? Terus solusinya gimana ini? Diganti aja sama yang tawain. Diganti sama yang ngetawain. Naruto-nya nggak belajar. Kita tanya dulu nih, kakak, Naruto-nya nggak belajar semalam, dia udah mampu. Kita diganti sama yang ngetawain. Mau siapa? Ada Justin atau Marcel? Marcel jawab soal ya. Lucu banget ya bisa jawab. Oke, kakaknya, Marcelnya bisa jawab? Bisa dong. Coba. Tapi tadi Marcelnya ketawanya pengen puas banget. Minta maaf dulu. Gimana minta maafnya Marcel? Ayo minta maaf dulu. Nah, oke. Langsung. Apa lagi kak? Kata Marcel ada syaratnya lagi. Wow, ada syaratnya. Apa syaratnya? Hitungnya harus bareng-bareng. Bagaimana, setuju semuanya? Setuju. Ayo Marcel, lihat soalnya ada 2 ditambah 4. Siap, langsung dijawab suaranya. 1, 2. Apakah berhasil? Senang banget. Bagaimana sahabat saya? Jawabannya betul atau salah? Kalau betul, kembali kita berikan semangat tepuk tangannya. Terima kasih. Tapi buat kakaknya yang udah ikut partisipasi memberikan soal, nanti hadiahnya bisa diminta sama Kak Ube yang ada di pintu masuk juga pintu keluar. Terima kasih. Dan sekarang kita
lumba. Seperti apa? Ini dia Rangga. Oke, itu baru Justin. Sekarang ada duet maut dari Naruto dan juga Marcelino. Seperti apa? Ini dia Rangga. Itu dia membuktikan betapa kuatnya ekor lumba-lumba yang mampu menopang berat tubuhnya yang bisa mencapai 100 kg bahkan lebih. Dan sekarang fokuskan kembali pendidikan kamera sahabat satwa semuanya dalam 2 buah bola. Bersama Justin dan juga Naruto, ambil ancang-ancang. 1, 2, 3 dan langsung disentuh. Dilanjutkan bersama Marcelino dengan lompatan alaminya. Marcel bersiap speed of speed. Tapi jangan khawatir sahabat satwa, masih ada 1 buah bola tergantung tepat di tengah-tengah kolam. Fokuskan pendidikan kamera Anda ke arah bola voli. Ini dia Justin. Langsung disentuh menggunakan ekor dari lumba-lumba. Tinggi amat ya. Satwa, di sini Mas Orjan mau tanya dulu. Masih semangat semuanya? Mana suaranya? Masih semangat semuanya? Iya. Kembali, kami akan mengajak Anda semuanya untuk berinteraksi kembali, di mana Kak Anya dan juga Kak Dea telah menyiapkan beberapa buah bola karet. Bola-bola tersebut akan langsung dihempaskan ke arah Anda semuanya. Tapi perlu diingat, hempasan bola ini sangat kuat dan juga tidak terarah. Sangat kuat dan juga tidak Hati-hati. terarah ya. Jadi kami mohon kerjasama yang baik dari semuanya. Yang membawa putra putri, terutama yang masih balita, yang masih bayi, untuk sesi ini harap hati-hati. Selain itu, handphone, kamera, handycam, kacamata gadget dan yang lainnya disimpan dulu. Karena kalau sampai terkena hempasan bola karet pecah, rusak, terlempar, itu tidak ada garansinya. Tugas sahabat satwa semuanya cukup menjadi seorang kiper. Apabila bola lara Anda tangkap, lemparkan kembali ke dalam kolam pelan-pelan saja. Jadi bagaimana? Sudah siap semuanya jadi kiper? Hilang lagi semangatnya sekali lagi. Sudah siap semuanya jadi kiper? Kalau sudah siap, angkat tangannya sahabat satwa. Angkat tangannya, ambil right everybody and keep applause. Berikan semangat tepuk tangannya. Bola pertama bersama Naruto. Ini dia. Bersiap. Cepat sekali. Bisa dilemparkan ke dalam kolam pelan-pelan saja. Dan sekarang pendukungnya Marcelino. Kembali kita berikan semangat tepuk tangannya. Hati-hati. Oh, masih penasaran Marcelonya? Sekarang ada siapa kah? Ada Justin Bieber, pendukungnya Justin. Kembali kita berikan semangat tepuk tangannya. Tetap hati-hati. Lemparkan kembali Pak, pelan-pelan saja. Nah, sekarang ada siapa kah? Wah, Marcelino mau mencoba kembali. Kembali kita berikan semangat tepuk tangannya. Hati-hati. Masih banyak bola berhamburan kemana-mana. Bagaimana kah? Wah, yang mana? Ada siapa? Ada Marcel bersiap. Masih penasaran? Ayo Marcel. Sudah cukup? Sudah cukup. Salah satu, seru nggak? Seru. Kalau seru, ketiga ekor lumba-lumbanya mengajak kita semua bertepuk tangan. Dan tentunya sama mengajak kita semua bertepuk tangan. Ada perjumpaan, tentu ada perpisahan. Terimalah perpisahan dari ketiga ekor lumba-lumbanya dan kembali mengucapkan selamat siang sahabat satwa. Terima kasih telah menjadi bagian dari masyarakat pencinta satwa karena Anda peduli satwa
maupun lestari. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time. Assalamualaikum. Bye.